Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 45. Kami pakai kitab Ghaisul Mawahib Al-Adiyah, kitab Syarah Hikam, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abbad An-Nafzi, terbitan Darut Taqwa, Damaskus. Ma qalla amalun, ma qalla ora sithik apa amalun amal, baroza kang keluar apa amal, kharaja wa dhahara, baroza yabruzu buruzan, ay kharaja yakhruju khurujan, dhahara yadharu duhuran, keluar atau tampak. Min qalbi zahidin, saking atine wong sing zuhud. Amal itu meskipun kelihatan kecil secara fisik, sedekahnya uang hanya seberapa, sholatnya hanya beberapa rakaat sholat sunnah, baca Qur'annya hanya sedikit, secara fisik maupun visual yang terlihat oleh mata, amal itu sedikit. Akan tetapi jika yang beramal itu orang yang zahid, orang yang zuhud dunia, dengan hati yang bersih, seorang zahid, maka amal itu punya nilai besar, punya nilai banyak. Wala kasura, lan orang akeh apa amalun amal, baroza kang metu apa amal, keluar apa amal. Tidaklah banyak amal yang keluar min qalbi raghibin, saking hatinya orang yang senang dunia. Raghibin, orang yang senang duniawi, senang materi. Meskipun baca Al-Qur'annya kelihatan berjam-jam, sholat sunnahnya kelihatan dengan durasi waktu yang panjang, sedekahnya itu banyak, akan tetapi hatinya itu gerangsang dunia, rakus dunia, menghambakan diri kepada dunia, maka amal itu tidaklah bernilai besar, amal itu tidaklah bernilai banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syarahnya ini setidaknya saya baca di halaman 316, 317, 318 Ghaisul Mawahib Al-Adiyah. Di sini memberikan contoh satu ayat Al-Quran, Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai, ingatlah segenap orang-orang yang beriman. Di sini disebut orang-orang yang beriman.
dengan kualitas iman. Percaya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Orang ini, Al-Quran memberikan kata imperatif, kata perintah kepada mereka, orang-orang yang beriman ini. Uzkurullaha, ini kata perintah, fi'il amar, fi'il imperatif. Berzikirlah kepada Allah, zikran kasiran, berzikir yang banyak. Jadi orang ini bisa dikatakan berzikir banyak karena apa? Keikhlasannya orang beriman, yakni khalisan. Allah mengendaki zikir yang ikhlas. Fasammal khalisa kasira, maka Allah memberikan nama zikir yang murni, yang ikhlas, keluar dari hatinya orang-orang yang beriman, disebut kasiran, zikir yang banyak. Wa huwa ma khalasat fihi niyatu liwajhillahi ta'ala, yaitu zikir yang di dalamnya mengandung niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikirnya orang beriman, disebut zikran kasiran. Tetapi ketika Al-Quran bicara tentang zikirnya orang munafik, hatinya orang munafik, di surat An-Nisa ayat 142, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka orang munafik ini tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan kualitas zikir yang qalila. Wala yazkurunallaha illa qalila, kecuali sedikit. Meskipun zikirnya kelihatan banyak, meskipun amalnya kelihatan banyak, meskipun ibadahnya kelihatan banyak, tapi Allah menyebutnya kalau itu keluar, amal itu keluar dari hati orang munafik yang notabene itu madiyah, materialis, rasamaliyah, kapitalis, kemudian lezatiyah, hedonisme, senang-senang dunyawiyah, orang-orang yang kedonyan. Nah, ini zikir mereka disebut qalilan, zikir yang sedikit. Nah, ini yang menguatkan kitab hikam. Oleh karena itu, ada seseorang bertanya kepada orang saleh, menanyakan, melaporkan tentang dirinya, annahu ya'malu a'malal birri, dia sering melakukan amal-amal baik, wala yajidu halawatan fi qalbih, akan tetapi dia tidak menemukan nikmat, tidak menemukan manisnya ibadah dalam hatinya. Faqala, maka orang soleh itu menjawab, li'anna indaka binta iblis, karena di sisimu ada putrinya iblis, ada anak perempuannya iblis berada di sebelahmu, berada di sisimu, berada di dalam dirimu, wahya dunya, yaitu dunia. Maka tidak menikmati ibadah karena di dalam dirinya, di sebelahnya masih ada putrinya iblis, yaitu dunia. Untuk mengembangkan masalah ini, berikut kami sampaikan sebuah kajian di dalam hadis Sahih Muslim dengan syarahnya Al-Bakhrul Mukhid As-Sajjaj fi syarhi Sahih Al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj, karya Muhammad bin Ali bin Adam, Ethiopia. Syarah Sahih Muslim di jilid 45. Ini jilid 45. Lengkapnya jilidnya itu 47. Saya baca di Sahih Muslim
ada sebuah bab tentang hati yang bersih, hatinya orang yang zuhud, hatinya orang yang ikhlas, maka amalnya sedikit pun bisa menjadi banyak. Di sini di Sahih Muslim dengan syarahnya Al-Bahrul Muhit ada sebuah bab, babu tahrimir riya was sum'ah, bab mengharamkan riya atau pamer, was sum'ati, dan ingin popularitas, ingin viral, ingin didengar di mana-mana, ingin populer. Ini termasuk penyakit hati yang diharamkan. Di sini Imam Muslim mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas dengan nomor hadis 7445. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bih." Barang siapa yang beramal, baca Quran, sedekah, umrah, haji berkali-kali, tujuannya untuk popularitas supaya terdengar di sana di sini, sama'allahu bih. Allah mewujudkan apa yang diinginkan, mewujudkan apa yang diharapkan, terdengar di mana-mana, populer di mana-mana, tapi nanti di sisi Allah nihil, kosong, tidak ada pahalanya. Wa man ra'a Allah bi, dan barang siapa yang ingin memamerkan amalnya, memperlihatkan, orang Jawa mengatakan duduh-duduhno, menunjukkan, mengabarkan amalnya, sedekahnya, baca Qur'annya, amaliyah kebaikannya, ingin diketahui orang, dipamer-pamerkan orang, ra'allahu bih. Allah memamerkan amal orang itu kepada orang-orang, akan tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali orang yang ikhlas tapi amalnya terpaksa ditunjukkan orang. Karena apa? Untuk memberikan contoh pelajaran kepada orang. Maka di sini di dalam syarahnya disebutkan, yustasna, kata Izzuddin bin Abdissalam di dalam Al-Bahrul Muhit syarah Sahih Muslim ini di jilid 45 halaman 201-202, yustasna min istikhbabi ikhfa'il amal, dikecualikan dari kesunahan menyamarkan amal, man yudhiruhu, ialah orang yang terpaksa melahirkan amalnya, memperlihatkan amalnya, menunjukkan amalnya, liyuqtada bih, untuk diikuti, untuk ditiru, untuk jadi contoh, au liyuntafa'a bih, atau untuk dimanfaatkan. Kekitabatil ilmi, seperti mengarang kitab, menulis ilmu, tentu amalnya diperlihatkan. Pengarang kitab, amalnya diperlihatkan. Saya ini di ruang perpustakaan saya, ruang 2 perpustakaan saya, di belakang saya ini kitab karya Yusuf Qaradawi, tidak kurang dari 105 jilid, 105 jilid karya Yusuf Qaradawi, dan masih banyak karya-karya yang lain. Nah, bahkan di belakang punggung saya ini ada Al-Basit Al-Ghazali. Al-Ghazali punya karya Al-Wajiz fil Fiqh, ada kitabnya Al-Basit dalam fikih juga.
Dan ini yang Al-Basit, 12 jilid, karya Al-Ghazali. Nah, otomatis ini beliau tidak bisa kita tuduh yang memamerkan ilmu. Al-Ghazali, insya Allah Yusuf Qaradawi juga tidak. Insya Allah ya, semoga Allah menjaga, semoga Allah memberikan maghfirah dan memberikan tempat yang mulia di sisi Allah dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada beliau Yusuf Al-Qaradawi. Saya tidak mengatakan beliau ini selalu benar dalam fatwanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tapi yang jelas menulis ilmu itu otomatis menunjukkan ilmunya, tapi liyuntafa'a bih, untuk dimanfaatkan. Maka ada di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lita'tammu bih, supaya kalian menjadi makmum kepadaku dengan aku, walita'lamu salati walita'lamu salati, dan supaya kalian mengetahui salatku. Di sini disebutkan lagi qala Tabari mengatakan kana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa jama'atun min as-salaf, sejumlah jamaah ulama salaf, yatahajjaduna fi masajidihim, melakukan salat tahajud di masjid-masjid mereka, wa yatadaharuna bi mahasini a'malihim, dan menunjukkan kebaikan-kebaikan amal mereka, liyuktada bihim, supaya mereka diikuti dalam kebaikan. Ini bukan karena tidak ikhlas, karena keikhlasannya sebagai rabbaniyun, orang-orang pendiri pada umat ini, maka mereka berkontribusi untuk memberikan teladan dalam ibadah, teladan dalam muamalah, teladan dalam akidah, terutama teladan dalam adat, tradisi yang baik dalam pandangan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ini masalah dua. Yang ketiga, ini masalah ketiga, saya berikan ilustrasi contoh bagaimana amalnya orang yang hatinya qalbi zahidin, hatinya orang yang zuhud, yang kecondongannya sangat ikhlas. Ada sebuah kitab bernama Az-Zuhdu. Ini kitab Az-Zuhdu karya Waqi' bin Jarrah. Kemudian Az-Zuhdu karya Abu Dawud As-Sijistani. Kemudian Al-Fawaid fi Zuhdi karya Abu Ja'far Al-Khuldi. Ada 3 kitab dalam kitab tersebut. Saya baca di dalam kitab Az-Zuhdu karya Abu Dawud As-Sijistani, halaman 255-256, yaitu ketika Sa'id bin Amir bin Khudam Al-Jumahi diangkat oleh Umar bin Khattab menggantikan Muawiyah untuk memimpin negeri Syam. Suatu ketika beliau Sa'id bin Amir mengalami hajatun syadidah, kebutuhan hidup yang mendesak dan berat. Terdengarlah hal itu kepada Umar bin Khattab. Faba'asa ilaihi bi-alfi dinar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan uang tunai 1000 dinar kepada pejabat Sa'id bin Amir bin Khudam Al-Jumahi. Diterimalah uang itu 1000 dinar. Dan beliau Sa'id membawa 1000 dinar dari kirimannya Umar bin Khattab untuk ditunjukkan kepada istrinya. Istrinya mengatakan, belilah makanan, lauk pauk, makanan. Kata beliau Sa'id, aku tunjukkan kepadamu istri untuk melakukan yang terbaik dengan
uang sebanyak ini, 1000 dinar. Akan aku berikan harta ini kepada orang yang berdagang. Berdagang yang keuntungannya untuk kita. Dan kita nanti insya Allah mendapatkan labanya. Istrinya senang dengan rencana itu. Maka Sa'id bin Amir bin Khudaim al-Jumahi, pejabatnya Umar bin Khattab di negara Syam, keluar dengan membawa uang 1000 dinar. Fakharaja fashtara ta'aman, maka dia membeli makanan, wa idaman, lauk pauk, washtara ba'iraini, dan membeli 2 ekor onta, wa gulaman, membeli budak, wa amada ila sa'iriha, dan membelanjakan sisanya dengan sengaja, fafarraqaha fil masakin wa ahlil hajah, dan dibagikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Suatu ketika istrinya tanya, mana keuntungannya? Katanya, bapak, katanya penjenengan diberikan kepada orang yang berdagang, lalu kita dapat untungnya. Mana untungnya? Kata istrinya. Kata beliau setelah didesak oleh istrinya, mana keuntungannya? Mana keuntungannya? Ternyata beliau telah menyedekahkan harta itu kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Beliau akhirnya menjawab kepada istrinya, ma uhibbu an ikhtabastu anhu, aku tidak suka tertahan, tidak memperhatikan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Wa anna liyad dunya wa ma fiha, dan meskipun dunia seisinya ada di tanganku. Dan ketahuilah, ada bidadari, seandainya ada bidadari, walau anna khairatan, yang bagus, yang cantik, min khairatin khisan, di antara bidadari-bidadari yang bagus dan cantik, ittola'at minas sama'i ilal ardi, muncul dari langit melihat bumi, la adha'at lahal ardu, maka bumi menjadi bercahaya, bersinar karena dilihat oleh bidadari. Wala falaqa daw'u wajhiha asy-syamsa wal qamar, dan cahaya wajah bidadari itu akan membelah matahari dan bulan. Wahai istriku, apakah aku lebih layak meninggalkan dirimu demi bidadari, atau meninggalkan bidadari demi dirimu? Wala anti fi nafsi akhra, dan sungguh dirimu di dalam diriku akhra, lebih nyata, an ada'aki, untuk aku tinggalkan kamu, lahunna, demi bidadari. yakni aku memilih bidadari meninggalkan kamu, atau min an ada'ahunna laki, atau daripada aku meninggalkan bidadari demi dirimu. Aku sedekahkan, aku berikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan untuk mendapatkan bidadari. Dan itulah keuntungan pahala kita di surga. Itulah keuntungan, itulah perdagangan akhirat. Akhirnya istrinya faradiyah, istrinya ridha dan merestui. Subhanallah, ini orang yang amalnya luar biasa, dari hati yang sahih, tidak kedonyan, baik suami maupun istri, meskipun seorang pejabat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.